Ibu Ike Listiawati, Dokter Ali, oke, anak saya diagnosa brain alergi dan dysbiosis. Klasik, ini hampir semua anak, 90% anak-anak kayak gini. Saat sekarang kondisi sudah jauh lebih bagus sejak konsumsi suplemen dari dokter, namun konsentrasi masih pendek. Terapi Bikom enggak? Ya, kalau seandainya terapi Bikom mungkin kita bisa bantu karena yang bisa meningkatkan konsentrasi kalau dari sisi neurotransmitter, kita nggak ngomong gangguannya yang di otak ya, dari sisi neurotransmitter ya, itu dopamin. Kemudian ada dua lagi, tapi itu kalau anaknya masih hiperaktif, itu nggak bisa meningkatkan konsentrasi, yaitu epinefrin dan norepinefrin. Ya, jadi yang paling utama ya dopaminnya dulu. Nah, caranya ngasihnya gimana, Dok? Kita ngasihnya lewat Bikom. Nah, kalau nggak terapi Bikom, gimana caranya kita mau ngasih dopamin? Ya, jadi jawabannya seperti itu. Terapi Bikom enggak? Nah, kalau terapi Bikom, nanti biar dibantu sama terapis, kapan waktunya kita ngasih pada saat anak sudah membutuhkan. Ya. Ini Bu Alif ya ini ya. Oke. Dok, mohon anjurannya, X itu mungkinnya. Gimana kalau mau terapi Bikom? Sudah dijawab ya terapi Bikom tadi ya, tinggal tes asila dulu, terus tinggal hubungi cabang terdekat. Oke. Ibu Ningsih, Dok, apakah sebelum Bikom harus tes? Sebaiknya iya, kalau nggak ada terapi, kalau nggak tes asira, terapinya itu kayak orang ngawur itu loh. Nanti mirip kayak orang yang terapi Bikom tapi nggak minum suplemen, ya hasilnya nggak jelas. Lalu akhirnya kedua belah pihak salah paham. Kok nggak progres-progres? Kemudian akhirnya saling menyalahkan. Nah, kalau kita kepingin, yuk kita sama-sama fair. Kita lakukan tes asira, tahu masalahnya di mana, yuk kita lakukan terapi. Ya. Walaupun kadang-kadang, Dok, kalau tes asira kan kuat duit. Ya, tapi kalau nggak pakai data, ya, udah kadang kita kerjakan terus hasilnya nggak bagus, iya kalau Bapak Ibu masih mau bertahan. Kalau enggak, ya kan kedua belah pihak akhirnya rugi. Ya. Ruginya Dokter Ali di mana? Kan tetap dibayar Dok Bikomnya. Iya, nama baiknya rusak, jadi Kak manjur. Dokternya gak manjur yang terapinya lama tapi gak sembuh-sembuh. Nah itu jadi merusak nama baik. Ya. Jadi akhirnya sekarang kita putuskan, oke lah aku gak ngejar setoran, sorry, untuk Bikom semua harus tes asira. Ya, keras ya dokternya. Ya karena gak ngejar setoran, kalau ngejar setoran ya Bikom saja semua ya, gak usah suplemen. Ya enggak lah, kita bukan dokter pengejar setoran. Termasuk kemarin ya kalau saya sempat curhat ya, ada orang yang ngomongnya enggak enak sama saya keburu tersinggung, tetap saya coba layani, dan dia menganggap saya bisa dibeli. Ya, saya mau dibayar, ya sorry lah, saya bukan tipe seperti itu. Ya. Mau dibanding enggak, sorry. Kalau saya sudah ngomong enggak. Ya, daripada saya enggak ikhlas, ya mau aja terima duitnya ya. Tapi saya terus terang ngomong, daripada enggak sembuh, itu lebih penting sembuhnya, lebih baik saya tolak. Ya. Kalau Bapak Ibu belum tahu, silakan nanti baca postingan di Facebook. Sengaja saya buat kecil ya, sampai Bu Mevi juga katanya sampai pakai kaca pembesar. Ya, sampai mau dibayar, sorry, saya bukan tipe seperti itu. Ya, sorry. Dari Bu Indah Padang, oke, Dok, putra saya alergi gigitan serangga. Iya, setiap digigit nyamuk, semut, bengkak besar. Nah, ini tipikal orang alergi di kulit. Panas di sekitar gigitan, terus jadi berair, berdarah, dan luka lama. Bekasnya nggak hilang sejak bayi, sampai sekarang 3 tahun. Iya, ini bisa dilakukan terapi dengan Bikom, ya, gigitan serangga. Dari Putri lagi, Dok, jika melakukan Bikom pertama kali, biasanya apa dulu yang diterapi ya, Dok? Ya? Buka blog, basic terapi, ya. Kurang lebih bisa 1-2 bulan kita ngurusi yang itu dulu, ya. Mungkin pikirannya, Dok, maunya langsung terapi alergi. Enggak lah, percuma, nanti 3 bulan kumat kalau nggak dilakukan terapi yang benar. Ya. Oke, buka blok, eliminasi organ ya. Kita ngomongnya sinkronisasi ya, badannya disinkronkan sama mesin, biar terapinya efektif. Itu istilah lah ya. Ibu Eva, Dok pada saat Bikom ada buka blok telinga itu tujuannya untuk apa ya Dok? Kalau kelainan di telinga, kalau gangguannya di telinga ya buka bloknya di telinga, kan berdasarkan hasil tes dari Asira, kemudian dari laporan, kalau kita ketemu Dok ini ternyata alergi Dok, alergi gangguannya tubuhnya ketutup ya, kita bukanya telinga. Dok anaknya masih suka tutup kuping Dok hipersensori ya, kita buka bloknya di telinga ya. Jadi dilakukan sesuai hasil tes Asira dan berdasarkan keluhan, kemudian dikonfirmasi dengan dilakukan analisa tensor sama terapis. Ya. Jadi
Ya kita kan bukan dukun ya, orang tua harus ngasih informasi, ya datanya lengkap, ya kita juga cross check semaksimal yang kita bisa. Kemarin ada satu orang tua ngomong, Dok, kebetulan keluarganya kena COVID ya, dia baru terapi Bicom, baru tahu kalau keluarga kena COVID. Anakku tadi dicek COVID nggak, Dok? Waduh, itu nggak masuk standar, tapi jelas dicek itu patogen ada dan diterapi patogen. Tapi seandainya ada yang seperti itu, tolong dilaporkan ke kami lakukan cross check. Dokter memangnya bisa ngecek COVID? Alhamdulillah bisa. Ya, alhamdulillah bisa. Ya, kita punya ampulnya. Ya. Kita lakukan cek, nanti kita bantu. Kita lakukan terapi menggunakan Bicom. Ya. Nggak perlu datang, ya, nggak perlu datang ke tempat kita. Nanti nulari yang lain malah. Kita lakukan terapi jarak jauh. Ya. Alhamdulillah kita sudah banyak menolong ya sahabat-sahabat yang kebetulan lapor ke kami ya. Dokter, keluarga kami kena COVID. Dokter minta anjuran. Oke. Kalau Bapak Ibu rajin ngikutin seminar saya, pasti sudah tahu ya, saya juga concern sekali untuk mengatasi COVID, sampai punya Telegram sendiri ya, sampai kita ngasih bantuannya hanya pakai suplementasi yang kita punya untuk bertahan ya. Jadi silakan lapor. Kalau nggak lapor kita nggak tahu ya. Jadi kita cuma pakai yang basic, yang standar. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Adli Maleaki. Ya. Dok, apa suplemen yang tepat untuk anak agar bisa duduk tenang ketika belajar? Saat ini anak saya masih belum dasar. Tidak ada suplemen untuk duduk tenang. Yang ada lem. Di lem. Enggak lah. Enggak ada. Ya, jangan pernah percaya iklan yang aneh-aneh. Sekarang lagi ngetop ya. Aku mau nyebutin merek nggak enak, aku nanti dituntut ya. Suplemen untuk bicara, gombal. Ya, enggak ada. Ya, coba kalau cari tahu. Yang di testimoni memang banyak yang ngomong, tapi coba yang nggak ngomong ada nggak? Dari zaman dulu sudah ada, sebelum merek yang ini ya. Ada, tapi jangan ketipu. Ya, mana ada suplemen yang khusus kayak gitu? Nggak ada. Ya. Dok, suplemen untuk duduk, dok, suplemen untuk tenang, dok, suplemen, nggak ada. Obat itu bekerjanya kalau masuk tubuh itu ke seluruh tubuh, kemana-mana. Kayak kita ngomong, dok, dikasih biostat gunanya untuk apa? Untuk di otak sama pencernaan. Nggak tahu tubuhmu yang milih, itu jawaban paling jujur. Kenapa? Kayak kamu minum Panadol loh. Kamu sakit gigi, sakit kepala, kamu demam, ya dihilangin semua sama dia. Nggak peduli yang mana masalahnya, karena kerjanya dia di seluruh tubuh. Ya. Jadi nggak ada yang kayak gitu tuh nggak ada. Ya, suplemen itu apa nggak ada ya. Kalau anakmu butuh kekurangan suplemen dikasih. Kalau organ tubuhnya semua kebutuhannya selesai ya masalahnya pasti selesai. Ya, jadi nggak ada yang namanya suplemen untuk ini, suplemen untuk itu. No. Dok, suplemen untuk gendut. Dok, suplemen untuk kurus. Orang minum enzim ada yang kurus, orang minum enzim ada yang gemuk. So what? Tergantung kebutuhannya orang tadi. Ya, jangan terpengaruh. Ya, oke. Lanjut ya. Seneng aku kalau Bapak Ibu nanya yang kayak gini. Ini aku semangat ya. Lagi-lagi dari Putri. Oke. Dok, jika melakukan Bicom pertama kali, ini sudah ya tadi ya. Berapa lama untuk ngilangin alergi? Nggak tahu, ya, nggak tahu. Kalau biasanya terapi alergi kita mulai itu masuk di bulan kedua atau bulan ketiga, ya. Terus kita sudah punya urutan ya alergi dasar. Itu bisa 3 bulan sendiri baru cuma 7 ampul ya. Karena kan ketemunya seminggu sekali, 7 ampul aja udah hampir 2 bulan, ya toh. Belum tentu sekali terapi selesai. Ya, sabar ya, enggak ada yang instan ya. Apakah makan coklat itu tidak bisa lagi dimakan? Ya sementara jangan. Kecuali kamu mau anakmu enggak gangguan tidur ya silakan. Tapi jangan ngomel ya. Mau makan ya kasih aja. Tapi kalau ada gangguan ya jangan ngomel. Ya sementara jangan. Kalau belum diterapi jangan. Kalau di kita ya dihilangkan dulu baru makan coklat. Ya, kalau enggak dihilangkan enggak bisa. Ya jual beli lah ya. Dalam hal jual beli gimana? Dokter kayak pedagang. Ya kalau orang dengarkannya sepintas, sepotong-sepotong ya kalau orang jualan. Enggak. Jual beli itu gini. Kalau kamu mau resikonya ya kerjakan gitu. Dok, daripada anaknya rewel, anaknya nangis-nangis minta coklat, Dok. Saya kasih aja, Dok. Terus kamu beli, gitu. Beli kamu kasih ke anaknya, terus kamu kan sudah kasih tuh. Ya, terus kalau muncul gangguan tidurnya jangan ngomel gitu loh. Itu paketnya. Itu yang namanya jual beli itu seperti itu. Ya. Nah, yang kita kerjakan ini kenapa nggak boleh diberikan dulu? Ya biar hidupmu nyaman gitu loh. Wong kamu mau terapi kok kamu cari huru-hara. Nanti akhirnya kalau kamu nggak diomongin seperti ini, kamu lakukan, anakmu error, yang salah siapa?
Kan sudah diterapi sama dokter Ali, kenapa masih error? Nah, ngerti ya? Jangan sampai nanti kita saling menyalahkan, gitu loh. Makanya saya ingin orang tua itu menikmati 6 bulan pertama itu dengan bahagia. Saya usahakan tuh selalu progres, selalu positif, ya. Selalu menggembirakan orang tua. Karena kalau anak-anak itu progres, orang tua gembira, kami juga ikut gembira kok. Ya. Tapi kalau orang tua stres, kami juga ikut stres. Ya. Kayak tadi misalnya ada PR 1-2 yang saya nggak bisa, saya kepikiran Bapak Ibu. Sampai akhirnya saya ngambil keputusan, mulai Maret besok saya nggak terima pasien untuk tatap muka. Itu sangat menyakitkan buat saya. Kenapa? Karena saya orang tukang ngomong. Tiba-tiba saya nggak boleh ngomong, saya suruh diem. Itu menyakitkan buat saya. Ya. Saya butuh ngajar. Itu kebahagiaan saya. Dulu masih ada yang ngundang seminar, sekarang nggak ada yang ngundang seminar. Sehingga kalau ada Bapak Ibu yang datang, saya senang. Berapa jamu mau saya layani? Iya, saya semangat. Tapi saya nggak belajar, Bapak Ibu. Jadi akhirnya saya jual beli, nah lagi-lagi pedagang yang jual beli, ya sudahlah, saya korbankan kegembiraan saya nyari sesuatu yang masih menjadi PR saya. Ya, mudah-mudahan kita sama-sama belajar lah ya, butuh support ya. Nanti tolong kalau ada orang-orang negatif ya, yang ngomongin saya negatif, yang nggak tahu ceritanya, tolong diluruskan ya. Kenapa saya nggak mau ketemu orang, ya waktunya lah ya. Nanti kalau ketemu cuma 5 menit ya orangnya marah. Ya, walaupun saya nggak minta bayaran, tapi tetap dimarahin ya. Serba salah lah ya. Terima nggak bayar salah, terima dibayar salah. Yang jelas Bapak Ibu sudah tahu konteksnya, saya ingin meningkatkan ya, kualitas protokolnya kita. Jadi bukan protokolnya saya, protokolnya kita. Ya. Supaya anak-anak kita cepat sembuh. Ya. Jadi saya nggak cuma ngomong progres kan, sembuh, saya udah nggak mau progres lagi, saya maunya sembuh. Cuman sayangnya kalimat sembuh ini di mata orang luar, di luar komunikasi itu masih kayak kata-kata haram. Karena mereka masih yakin anaknya itu ASD, dan mereka yakin ASD itu nggak bisa disembuhkan. Jadi mereka cuma dikasih kata-kata progres saja udah seneng. Tapi jujur di grup kita, di komunitas kita, progres itu udah nggak masuk hitungan. Progres itu adalah bagian dari sembuh. Amin. Itu yang harus ada di pikiran kita. Orang lain kalau kita ngomong sembuh, nggak bakal ketemu kita. Kita pasti dimusuhi. Makanya kita ngomongnya progres. Tapi kalau sudah di dalam sini, kita nggak ngomong progres. Sembuh. Harus sembuh. Itu keyakinan kita, itu afirmasi kita. Amin. Ya, kita harus sepakat untuk yang satu itu. Nah, oke. Oke, sudah jawab ya Bu Putri ya. Kayaknya Bu Putri perlu nonton video lebih banyak. Iya dok, orang masih baru, no problem Bu, dimaafkan. Nanti kalau Ibu lihat perjuangannya ibu-ibu, makanya saya nanti kapan akan menghubungi mereka secara pribadi, ibu-ibu yang mau tampil bareng saya ya, di Mata Mingve. Waduh, Mata Mingve, kan kemarin Bu Mingve udah nyoba ya 1 kali ya, jadi oke kita tampil lagi ya, saya akan hadir lagi, Dr. Sofian hadir, Bapak Ibu juga hadir. Nah, ini Ibu Susi hadir nih, ya. Mama Aiham datang ini, wah mantep ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu Bu Susi baru datang nih, yang kemarin saya masukkan di Facebook ya, postingannya ya. Ini orang luar biasa ini, temen, ya akhirnya jadi temen ya, gara-gara saya ke Kendari balik-balik, ya kumpulnya sama Bu Susi ini. Ya, sama Bu Susi ya, masih ingat saya. Luar biasa, kapan ini mau ke Kendari lagi nih ya. Wah, seneng saya sana itu. PR saya masih satu di Kendari. Nggak ada hubungan sama terapi anak-anak, saya kepingin ke Masjid Terapung. Oke lanjut, jangan menyimpang. Bu Indah Padang, dok saya sedang hamil anak kedua. Oke, apakah anak saya nanti bisa terkena alergi dan biosis yang sama dengan anak pertama saya, dok? Semua orang bisa kena, ya. Tapi itu bisa dicegah karena kita tahu prosesnya. Prosesnya apa? Anak ibu baru muncul leaky gut-nya, baru banyak alerginya. Akhirnya kan gara-gara leaky gut itu jadi disbiosis. Gara-gara penggunaan antibiotik. Nah nanti kalau anaknya Bapak Ibu iyalah, anaknya kan mesti Bapak Ibu ya, anaknya Bapak Ibu yang kedua lahir, sakit, dimaintain dengan baik, tidak terlalu gampang memberikan antibiotik. Kalau di BIKOM, kita nggak pernah pakai antibiotik, kita terapi BIKOM. Ya. Misalnya jauh dari BIKOM, tidak terlalu gampang pakai antibiotik.
Kalau pakai antibiotik sampai tuntas, setelah antibiotik tolong diberikan probiotik. Nah, ya toh, masalah selesai. Jawabannya cuma kayak gitu doang. Indah lagi yang nanya. Sekarang Bu Indah Puspita. Oke. Anak saya hari ini terapi Bikom JJ pertama. Alhamdulillah akhirnya Ibu ngambil keputusan terapi Bikom. Ya. Dan informasi yang diterapi hari ini adalah berinflamasi dan ketahanan tubuh. Ya, untuk jawab selanjutnya apakah saya harus request khusus untuk kasus alih? Enggak perlu request. Ya, enggak perlu request. Karena semua dikerjakan berdasarkan prioritas. Ya, terapisnya sudah tahu mana yang dikerjakan. Jadi enggak usah khawatir. Ya, kalau semua minta request, gak selesai nanti. Dok, terapi ini, terapi itu, tapi tubuhnya belum siap, tambah error semua nanti. Ya, jangan. Ya, kerjakan. Ibu boleh melaporkan, tapi belum tentu kita kerjakan. Ya, kalau memang kita perlu ini bisa disisipkan atau ini bisa dilakukan atau ini merupakan prioritas, kita lakukan. Tapi kalau enggak, jangan maksa daripada hasilnya tidak sesuai harapan. Ya, kita sudah di training, sudah diajarin caranya melakukan terapi yang terbaik dan tercepat. Jujur kita enggak akan memperlama terapinya Bapak Ibu. Semakin cepat, semakin baik buat kita. Loh kok semakin baik dok? Kan duitnya lebih dikit. Jangan ngomong duit. Diiklankannya akan lebih gede. Dokter Ali jadi manjur. Wah, terapinya, protokolnya jadi manjur gitu loh. Jadi kita nolong 10.000 anaknya jauh lebih cepat. Ya, jadi jangan khawatir, nggak akan diperlama. Ya.